Adian Napitupulu hajar habis-habisan di Rut Antam. Kenapa? Dan lucunya lagi ini pimpinan, ini adanya di dalam IUP Antam loh. Dari dulu pembakaran 415 rumah tahun 2015 tidak pernah diusut sampai sekarang, tapi selalu rakyat ini kami hitamkan dari kegagalan Antam untuk membersihkan yang seperti ini. Ada beberapa video kalau tidak salah sana, termasuk lokasi denah di mana ini berada. Dan lucunya informasinya justru orang-orang inilah yang kemudian dapat penghargaan atau apresiasi dari Antam sendiri. Kalau ini dibiarkan pimpinan, bisa konflik sosial besar di sana, dan kami akan bertanggung jawab. Nah, ini mesinnya banyak, besar sekali, melibatkan orang banyak. Adanya pengolahan itu dalam IUP Antam. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau misalnya saya mau nanya, PTBA ini anak perusahaannya ada berapa ya, Pak Dirut? Mohon izin, Pak. Ada cukup banyak, tapi jumlahnya kurang lebih 22, Pak. Cucunya berapa? Cucunya berdasarkan catatan saya 22 ini sudah termasuk cucu, Pak. Cucunya ini baru ada di catatan saya ini ada 3 kalau jangan. Jadi 25 anak dan cucu, kira-kira begitu. 22 sudah termasuk cucu. Oh, sudah termasuk ya. Nah, kalau PT Antam anak berapa, cucu berapa? PT Antam juga jumlah total cucu dan anaknya ada 22. 22. PT Timah 8. Jadi kalau misalnya kalau yang disampaikan oleh Pak Maman tadi itu lebih dalam lagi sebenarnya pimpinan, ini tidak cuma persoalan terkait dengan produksi Antam, PT Timah, PTBA, tapi juga kinerja sampai anak cucunya terpengaruh. Nah, ini pengolahan emas liar di sana, Pak Dirut. Kalau orang bilang saya nggak bisa menemukan ini, bohong. Ini bohong. Ini satu tempat besar sekali, gelundungan besarnya itu ditanam di bawah tanah. Kenapa? Dan lucunya lagi ini pimpinan, ini adanya di dalam IUP Antam loh. Dari dulu pembakaran 415 rumah tahun 2015 tidak pernah diusut sampai sekarang, tapi selalu rakyat ini kami hitamkan dari kegagalan Antam untuk membersihkan yang seperti ini. Ada beberapa video kalau tidak salah sana, termasuk lokasi denah di mana ini berada. Dan lucunya informasinya justru orang-orang inilah yang kemudian dapat penghargaan atau apresiasi dari Antam sendiri. 5 kg emas perharinya ditambang ilegal dan uangnya tidak ada. Kira-kira mungkin begitu Pak Nasir ya. Kenapa mendapatkan keterangan kenapa terjadi pergantian itu penting. Itu pertama. Terus kedua, sebelum pergantian di Rut Antam ini kita punya pertemuan berapa kali dengan di Rut Antam sebelumnya terkait beberapa persoalan-persoalan rakyat. Kasus Mandiodo misalnya di Sulawesi Tenggara, itu ada sekian banyak yang sudah digali sebelum dia inkrah. Lalu terjadi perdebatan secara hukum dan ide, barang ini punya siapa? Ada sekitar 200-300 ribu ton kalau tidak salah. Ketemu dengan di Rut Antam sebelumnya, mereka tidak berani mengakui ini barang mereka karena tidak ada dalam RKP. Yang harusnya menjadi milik mereka kalau ada dalam RKP, berapa yang ditambang dan sebagainya. Akhirnya bagaimana disepakati saat itu ya sudah dibawa oleh kontraktor tambang yang sudah berkontrak dengan 11 pemegang IUP yang lain. Adian Napitupulu semprot di Rut Antam yang bermain-main atau dengan bawahannya yang selalu bermain. Penambangan liar terjadi di IUP Antam dan produksinya dilindungi oleh Antam sendiri. Rapat DPR Komisi 7. Tapi ketika terjadi pergantian di Rut, ini nggak jalan. Kasus di dapil saya di Pongkor misalnya, itu sudah disepakati untuk dibuat koperasi.
terjadi pergantian direksi, koperasinya nggak jalan sampai hari ini. Dan yang menarik justru, saya mau nanya, di Pongkor itu berapa jumlah gurandil yang masih ada, Pak Dirut? Maaf, jumlah apa Pak? Gurandil. Saya belum tahu Pak, mohon maaf. Ya. Nah, saya sempat bicara dengan salah satu direksi PT Antam, dibilang sudah nol, sudah tidak ada. Nah, kalau boleh saya pertontonkan, sebenarnya ini ada video yang kita ambil beberapa hari lalu. Kalau ini dibiarkan pimpinan, bisa konflik sosial besar di sana, dan kami akan bertanggung jawab. Nah, ini mesinnya banyak, besar sekali, melibatkan orang banyak. Adanya pengolahan itu dalam IUP Antam, bukan di luar loh. Jadi tanahnya diambil dari dalam IUP Antam, diolahnya dalam IUP Antam, dan Antam bilang tidak ada. Nah, ini kita dapatkan videonya berapa hari lalu. Ini itu tempat pengolahannya, dekat dengan kantor Antamnya. Nah, bagaimana rencana Dirut yang sekarang untuk membersihkan yang seperti ini? Apa langkahnya? Kenapa saya tanya satu ton or rata-rata menghasilkan berapa gram emas dan berapa gram perak? Produksi besar-besaran yang terjadi di Pongkor sana yang dilakukan oleh penambang liar. Dan yang kita dapat informasinya juga dilindungi oleh oknum-oknum Antam. Bagaimana langkah itu? Dulu sudah ada pembicaraan kita untuk dibersihkan. Pergantian Dirut tidak terjadi pembersihan. Kalau boleh kita putar biar kita lihat sedahsyat apa sih gurandil di sana. Saya minta 1 menit 2 menit pimpinan, bisa. Bahwa ini sangat telanjang, sangat terbuka, dan semua seolah berpikir tidak ada. Kenapa ide koperasi itu menjadi muncul ya untuk menghadapi yang seperti ini kan? Nah, sampai hari ini ide koperasi itu hanya berhenti di wacana dan diskusi saya tidak berjalan. Jadi seolah-olah koperasi ini sengaja dihalang-halangi, tidak boleh didirikan agar yang ilegal tetap berjalan. Dibiarkan rakyat menambang dari laut timahnya, tapi jualnya ke PT Timah, sehingga tidak ada penjualan timah gelap. Nah, tawaran serupa mau dilakukan di Antam. Saya sudah sampaikan terbuka pada Presiden setuju. Kita sampaikan pada Pak Erick Thohir setuju. Kita sampaikan pada Menteri SDM setuju. Antamnya nggak berjalan. Nah, saya mau nanya kenapa? Mungkin Pak Niko Kantor sudah baru diangkat, sakitnya lama pula kan. Jadi agak gagap-gagap dia menjelaskan. Tapi maksud saya gini, dalam forum ini saya ingin menjelaskan pergantiannya juga berdampak panjang. Kalau ini berdiri, ini tidak. Nah, saya mau tanya, rata-rata misalnya dari 1 ton or, 1 ton bahan baku emas, batu, tanah dan sebagainya, Antam dapat berapa gram emas? Pertama, izinkan saya Pak Dian untuk menjelaskan sedikit mengenai tidak adanya follow up berkaitan dengan koperasi Pak. Ini sebenarnya perjanjian kerjasama itu draftnya sudah kami juga serahkan kepada koperasi, dan kita nih sebenarnya lagi mensosialisasikan karena memang jumlah tokoh atau masyarakat yang juga menentang dan yang mensupport ini masih berimbang lah Pak. Maksud kami itu, tapi kami sendiri ini buat PT Antam, kami akan membuat ini sebagai pilot project. Ya, coba kita lihat sebentar. Ini, coba bisa dibunyikan nggak suaranya? Bukan cuma berdampak pada kinerja Antam PTBA, tapi berdampak pada kinerja anak dan cucu perusahaan mereka, juga berdampak pada pembicaraan-pembicaraan yang sudah dilakukan dan bersama dan kepentingan rakyat yang lain. Nah, yang seperti ini saya butuh jawabannya. Betul PKS sudah dibuat, disusun, sudah dikirimkan ke koperasi, dan koperasi sudah 2 minggu minta kapan kita bicara sama-sama. Antam menolak. Dari data yang kita miliki, 1 ton rata-rata bisa menghasilkan 3-5 gram emas pimpinan. Oke, per hari gurandil ini bisa mendapatkan 1000 ton bahan baku. Artinya kalau kita buat rata-rata sekitar 3-5 kilo emas per hari. Kenapa dibiarkan?
Teman masyarakat di sana minta, bagaimana kalau kita ngambil ornya, kita kelola, tapi emasnya kita jual ke Antam, seperti pola yang pernah terjadi di PT Timah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.